Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Selaras SMA Negeri Jatinangor, Bapak Ibu narasumber yang hari ini akan menyampaikan mengenai diseminasi rencana tindak lanjut implementasi pendidikan berbasis kasih sayang dan juga para Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama di acara yang tadi sudah saya sebutkan, diseminasi rencana tindak lanjut implementasi pendidikan berbasis kasih sayang. Tak lupa salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja mungkin ya untuk kegiatan diseminasi hari ini. Yang pertama, kita akan melaksanakan pembukaan, dilanjut sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar oleh Ibu Intang. Selanjutnya penyampaian materi. Yang pertama oleh Bapak Muhammad Lutfi, selanjutnya oleh Ibu Pipih, dan terakhir oleh Ibu Intang, dan diakhiri dengan penutup. Mungkin supaya waktunya efektif, kita mulai dulu kegiatan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Ketua Komunitas Belajar Selaras SMA Negeri Jatinangor, Ibu Intang Rustini. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya memberikan sambutan pada kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak narasumber dan Ibu Bapak peserta yang bersedia hadir pada kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut implementasi pendidikan berbasis kasih sayang. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada bahwasanya kita semua masih bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiitnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Saya hanya akan memberikan semangat kepada Ibu Bapak guru, khususnya Provinsi Jawa Barat, yang sedang melaksanakan guru penggerak Jawa Barat ya. Tetap semangat, ambil hikmahnya dari kegiatan ini di sela-sela kesibukan kita sehari-hari sebagai pendidik, di sela-sela kepentingan pribadi kita. Mudah-mudahan ada manfaat, insya Allah ada manfaat ya Ibu Bapak. Kalau kita selalu berkeluh kesah, pasti ujung-ujungnya ya mengeluh, tapi kalau kita ambil manfaatnya, insya Allah ada manfaatnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Intang yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin tidak panjang lebar, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Mita yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara sedikit tentang pengalaman dalam pembelajaran dengan pembelajaran dengan acuan kita berbagi kasih sayang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kita semua itu kan udah terbiasa
mengajar, dan pembelajaran yang berbasis kasih sayang pun saya percaya bahwa sebenarnya kita telah melakukannya. Ya. Barangkali ketika kita diminta untuk membuat pembelajaran yang berbasis kasih sayang, baru kita berpikir seperti apa sih pembelajaran berbasis kasih sayang. Padahal sebenarnya selama ini saya percaya kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berbasis kasih sayang. Jadi ketika saya berpikir apa sih pembelajaran berbasis kasih sayang itu, maka saya berpikir ya sebenarnya kita semua pernah melaksanakannya, atau barangkali setiap kita melakukan pembelajaran itu ada basis dari kasih sayang. Jadi setelah saya pikir-pikir, kemudian saya kumpulkan, saya merumuskan bahwa pembelajaran berbasis kasih sayang itu adalah pembelajaran yang kita membuat suasana pembelajaran itu adalah suasana yang seperti keluarga, ya. Seperti keluarga yang saling, keluarga itu kan macam-macam ya, ada yang keluarga yang bahagia, ada yang keluarga mungkin broken home dan sebagainya. Tentunya di sini keluarga yang ideal, ya. Dalam arti suasana keluarga yang saling menghormati, saling menghargai, saling membutuhkan, gitu ya. Di mana kita sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru itu berperan bisa sebagai ayah yang mungkin melindungi anak-anaknya, siswa sebagai anak-anak, atau sebagai ibu yang biasanya mendengarkan curhatan dari anak-anak kita, siswa sebagai anak-anak kita, atau kita berperan sebagai kakak, adik, ataupun sahabat. Dalam hal artian kita selalu memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita untuk menyampaikan unek-uneknya, apa yang ingin mereka sampaikan, atau kalau dalam pembelajaran fisika, gitu ya, biasanya pembelajaran fisika itu kan pembelajaran yang mata pelajaran yang relatif dianggap susah, gitu ya. Karena saya dulu juga mungkin merasakan hal itu, tapi intinya saya berusaha untuk dalam pembelajaran fisika pun membuat suasana kelas itu adalah suasana keluarga. Jadi suasana yang saya bisa memunculkan basis kasih sayang tersebut. Misalnya apa, ya? Jadi ketika katakanlah ada soal, membahas soal, saya buat kelompok-kelompok, kemudian mereka mengerjakan bersama, saya mendekati tiap-tiap kelompok itu, menanyakan kira-kira apa yang mereka hadapi, apa kesusahan, sulitnya di mana, atau saya usahakan juga mereka yang suka fisika atau pintar fisika itu membagi kemampuannya dengan teman-temannya. Dalam artian dalam kelompok itu tercipta suasana ketika mereka sedang main, gitu ya. Mereka main sendiri, tidak ada guru di luar. Jadi apa maksudnya natural, gitu. Jadi ngobrol antar siswa dengan siswa ketika dalam kelompok belajar yang di dalam kelas itu, mereka santai, gitu, santai, kemudian dapat jujur, gitu ya. Misalkan, oh saya nggak bisa ini, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya pada dasarnya kan kita udah melakukan itu. Dan ketika kita diminta untuk membuat pembelajaran yang berbasis pada kasih sayang itu, kita kan tinggal berpikir ulang, mengumpulkan apa sih hal-hal yang telah kita lakukan dalam pembelajaran yang di situ ada muatan kasih sayangnya. Jadi menurut saya sebenarnya ketika saya mempraktekkan pembelajaran berbasis kasih sayang ini, yaitu di kelas yang maksudnya benar-benar saya perhatikan, gitu ya, itu di kelas 12 IPA 4, materinya adalah listrik statis, ya saya buat seperti itu tadi. Saya buat kelompok kecil. Pertama saya sampaikan dulu materinya, kemudian saya share ke siswa mana kesulitannya, saya kasih contoh pembahasan soal, kemudian saya minta mereka berkelompok dan menyelesaikan berbagai macam persoalan, ya. Dan kemudian saya membuat mereka itu suasananya nyaman, tidak tertekan, sehingga mereka santai, ya, santai, natural, belajar seperti ya di mana mereka biasa istirahat, ngobrol bareng dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa apa ya, jujur, gitu, mengungkapkan, oh ya saya nggak bisa ini, atau mereka terus nanya ini caranya gimana dan sebagainya, sehingga suasana kekeluargaan yang saling menghormati, saling mengerti, berempati kepada temannya yang mungkin belum paham tentang suatu konsep dalam
fisika itu bisa terbangun. Dan tentunya mungkin kalau menurut saya kita juga harus memposisikan tadi kadang sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai adik dan sebagainya. Dan tentu saja kita tetap harus menjaga bahwa batasan kita bahwa kita adalah seorang guru. Tapi kita harus memposisikan diri kita dalam beberapa posisi yang membuat siswa-siswa kita itu nyaman gitu. Sehingga basis kasih sayang itu bisa tumbuh antara kita dengan siswa dan juga tumbuh di antara siswa dengan siswa. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membuat suasana kelas itu nyaman dan mereka juga merasa nyaman, merasa tidak ada tekanan, santai sehingga mereka bisa mengungkapkan perasaannya seperti apa, mengungkapkan keinginannya seperti apa dan jujur terhadap ketidaktahuannya atau sadar bahwa kalau dia tidak tahu, ya saya tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia mau berbagi kepada teman-temannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang pembelajaran yang berbasis kasih sayang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mita sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita lanjut dulu saja ke penyampai materi yang selanjutnya, yaitu dari Ibu Pipi. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, kita terakhirkan saja setelah selesai penyampaian dari ketiga narasumber. Kepada Bu Pipi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mita selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Sebenarnya masih dengan tema yang sama ya. Jadi tadi sudah dijelaskan pertama oleh Pak Lutfi. Saya sekarang akan meneruskan saja. Baik, untuk pembelajaran berbasis kasih sayang yang telah saya laksanakan di kelas, itu kita sama tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan penuh kehangatan. Jadi siswa itu merasa dihargai, dicintai, dan termotivasi untuk belajar. Adapun dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kasih sayang itu yang telah diterapkan. Yang pertama itu dari empati, itu adalah dengan mencoba memahami dan merespon perasaan siswa, baik itu perasaannya, keadaan siswa saat itu. Misalnya waktu itu kebetulan adalah saat-saat mau ke jam terakhir, jadi mungkin suasana siswa udah capek, udah ngantuk gitu. Jadi gimana caranya kita menyesuaikan gitu supaya si perasaan siswa saat itu bisa kembali untuk fokus belajar. Yang kedua itu adalah ada penerimaan, yaitu menerima siswa apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, memang pada dasarnya kita semua seperti yang tadi sudah Pak Lutfi sampaikan, bahwa ya di kelas itu penerimaan seperti ini memang sudah biasa kita laksanakan ya. Gitu. Jadi baik siswa itu dengan kemampuan yang akademiknya bagus, atau yang pertengahan, atau yang malah lambat, kita pasti menerimanya dan dia diberikan hak yang sama. Nah, ini ada di yang poin terakhir, keadilan dan kesetaraan. Jadi bagaimanapun latar belakangnya, itu semua siswa diberikan hak dan kesempatan yang sama. Yang ketiga itu apresiasi. Di sini untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih, saya berikan apresiasi, baik itu berupa pujian atau berupa reward kecil. Tapi bagi siswa yang memang misalnya punya bukan keterbelakangan ya,
adalah murid-murid tertentu, tapi ketika dia mau fokus belajar, itu pun saya berikan apresiasi. Lalu ada komunikasi terbuka. Nah, di sini komunikasi terbukanya dalam proses pembelajarannya juga kemarin sama seperti Pak Lutfi, saya menerapkan PJBL, jadi ada proyek kelompok. Di sini komunikasi terbukanya yaitu pada saat kerjaan kelompoknya, proyeknya juga pada saat presentasi juga sesi tanya jawab. Nah, lalu ke lingkungan aman dan nyaman. Jadi sebetulnya poin-poin yang tadi telah diterangkan itu adalah poin-poin yang bisa menunjang untuk lingkungan aman dan nyaman bagi siswanya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat ini juga penerapan dalam praktiknya secara detailnya gitu ya. Yang pertama itu ada membangun hubungan yang positif. Contohnya saja, memberikan sapaan hangat. Misal pada saat pertama masuk ya, guru menyapa siswa, siswa pun sama memberikan salam kepada guru. Terus untuk yang tadi, untuk yang kita memberikan apa? Sebentar. Yang saat komunikasi terbuka itu, kita mendengarkan secara aktif, juga yang tadi mengapresiasi, dan ketika semua keadaan sudah tercipta secara nyaman, maka akan terbentuklah lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, ada juga supaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Kalau saya kemarin itu ice breaking-nya itu adalah dengan menyanyikan lagu Sunda. Materinya adalah aksara Sunda. Jadi pertama siswa itu hiburan dulu gitu ya. Lalu makna dari lagu tersebut dikaitkan dengan materi yang akan dilaksanakan, yang akan diajarkan. Oh, jadi begini, ternyata aksara Sunda itu merupakan bagian dari kebudayaan Sunda yang harus dilestarikan. Karena lagu yang dinyanyikan pun memang berhubungan dengan kecintaan kita terhadap Sunda. Mulai panas nih si anak nih, karena ada lagu-lagunya, terus dihubungkan dengan materi juga. Pada materi pun, materi dari sayanya juga dihadirkan video. Lalu untuk proyeknya itu sebelum anak melakukan proyek, di spin dulu supaya mereka ada semacam tantangan. Ini kalau saya dapat urutan pertama, kesempatan saya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek bisa menjadi lebih baik karena kesempatan waktunya lebih banyak. Nah, setelah itu nanti yang saya pakai itu adalah kartu huruf. Mereka harus menyusun kartu-kartu tersebut menjadi sebuah kata. Tantangan lagi nih, wah gimana nih kalau misalnya dia ada di urutan paling awal, kesempatan untuk memilih kartunya lebih banyak. Tapi kalau ada di kesempatan terakhir, wah berarti harus lebih effort lagi. Seperti itu. Jadi saya dalam langkah-langkahnya memberikan beberapa tantangan supaya siswa lebih termotivasi. Sampai pada akhirnya ketika proyek tersebut siswa berikan mereka reward juga. Nah, seperti itu. Itu secara garis besarnya ya. Untuk umpan balik yang konstruktif, di sini lebih ke saya yang tadi berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan, yaitu yang tadi memberikan hiburan, memberikan apresiasi, reward, terus tantangan-tantangan sih. Dari pembelajaran berbagi,
manfaat yang dapat diambil itu adalah yang pertama, saya termotivasi untuk belajar. Terus ketika paling terlihat itu yaitu pada saat presentasi. Jadi yang mulai bukan diam ya, seperti tidak terlalu mampu mengungkapkan ketika presentasi mereka keluar gitu ya. Juga itu adalah mampu mengembangkan hubungan yang positif, baik itu antara siswa dengan siswa karena di sana mereka bekerja secara kelompok, juga antara siswa dengan gurunya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, pembelajaran berbasis kasih sayang yang telah dilakukan itu bagus gitu ya, mampu membuat suasana pembelajaran lebih menarik, terus siswanya lebih termotivasi. Jadi saya pun terpikir untuk membuat rencana tindak lanjut dari apa yang telah tadi dilakukan. Yang pertama itu individu. Jadi untuk rencana tindak lanjut secara individunya, saya oke sebentar ya. Saya lebih ke anak-anak akan diberikan sejenis, tapi sih lebih ke apa ya, hubungan interaktif aja gitu. Waktu umpan balik di akhir pembelajaran, saya bertanya kepada anak, bagaimana pembelajaran hari ini, mereka sukanya itu karena sekarang itu apa sih pekerjaan kelompoknya itu mereka lebih lebih kompak gitu, lebih bisa saling membantu. Nah, jadi untuk individualnya saya ingin berusaha membangun mereka untuk bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi lebih baik lagi. Oke. Untuk kelompok tetap untuk diskusi karena itu individual dan kelompok juga memang saling berhubungan. Jadi disatukan saja itu untuk apa sih kelompok dan individual. Jadi berusaha mengompakkan kembali, lebih bisa saling bersosialisasi dan berkolaborasi. Yang terakhir untuk dengan gurunya, mungkin di konseling dan bimbingannya supaya nanti bisa kita lebih curhat-curhat lagi, share-share lagi sama siswa lebih intens. Terakhir mungkin di penilaian itu untuk mengevaluasi apakah si pembelajaran berbasis kasih sayang yang telah diterapkan ini mampu meningkatkan prestasi siswa atau tidak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin terlalu panjang dan banyak kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pipi yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya. Kita lanjutkan ke penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Intang. Kepada Ibu kami persilahkan. Udah ada. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Apakah share screen saya sudah muncul? Ibu Mita, sudah muncul belum? Aman, Bu. Aman, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panjang lebar oleh dua pemateri sebelumnya mengenai pembelajaran berbasis kasih sayang. Diseminasi ini sebetulnya bertujuan untuk, saya lanjutkan aja ya, untuk prinsip-prinsip dan tentang pendidikan berbasis kasih sayang sudah dikemukakan oleh dua pemateri sebelumnya. Tujuan diseminasi ini yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua mengembangkan karakteristik siswa, yang ketiga membangun hubungan positif antara guru dengan siswa,
Yang keempat, mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Konsep sudah tadi oleh Bu Pipi, langkah-langkah implementasi yang saya lakukan, yang pertama persiapan. Persiapan sebelum pembelajaran di kelas, mohon maaf. Kemudian pelaksanaannya dan juga evaluasi. Kemudian penerapan pembelajaran atau pendidikan kasih sayang pada RPP, yang pertama di kegiatan pendahuluan. Itu ada di sambutan, bagaimana kita menyambut dengan hangat, dengan menyapa penuh kasih sayang kepada siswa-siswi kita di kelas. Kemudian mencek kondisi emosional, karena dengan raut wajah pun sudah terlihat biasanya ya. Kemudian memberikan motivasi positif. Yang berikutnya di kegiatan inti, sama tadi memperhatikan reaksi emosional siswa selama pembelajaran, tetap memberikan keadilan dan kesetaraan pada semua siswa, memfasilitas pembelajaran kolaboratif ya antar kelompok dalam satu kelompok, kemudian memastikan semua siswa merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran di kelas, memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu berpendapat atau bertanya di kelas, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk belajar dari kesalahan dalam hal mempelajari pelajaran atau mungkin ketika siswa melakukan kesalahan atau agak melenceng di kelas. Jadi tetap kesalahan itu jadikan pembelajaran untuk siswa. Kemudian merefleksikan pembelajaran dengan pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengembangkan diri di masa depannya. Memberikan kata-kata semangat, menutup pembelajaran dengan kegiatan dengan doa dan kata-kata positif itu di penutup ya. Kemudian ini bukti-bukti implementasi pembelajaran kasih sayang di kelas, di mana ketika guru membimbing siswa, ketika kerja kelompok, dan ketika guru membimbing diskusi kelas. Apa dampak positif pendidikan kasih sayang ini? Meningkatnya empati, kemandirian, dan rasa hormat, baik kepada sesama siswa ataupun kepada kita selaku guru. Apa tantangan dan solusi? Ini di sini ya, kita lanjut saja kepada rencana tindak lanjut. Sebetulnya diseminasi ini tujuannya adalah rencana tindak lanjut. Jadi kedepannya mudah-mudahan ya, karena kita juga belum bisa secara perfect untuk menerapkan pendidikan kasih sayang di kelas. Jadi pelatihan secara berkala, baik itu di dalam komunitas belajar ataupun mengikuti webinar-webinar yang selalu dilaksanakan, banyak ya kalau sekarang mah. Kemudian diskusi dan sharing minimal dengan teman kerja satu MGMP atau dalam satu instansi, kerjasama juga dengan orang tua, dan pengembangan kurikulum, berarti dengan bidang akademik di sekolah untuk penerapan pendidikan kasih sayang. Kesimpulannya, pembelajaran berbasis kasih sayang merupakan konsep yang penting yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk karakter siswa. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif, suportif, dan penuh kasih sayang. Baik, itu materi dari saya. Terima kasih Bu Moderator, saya serah terimakan kembali kepada Ibu. Terima kasih kepada Bu Intang yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa sekali ya para pemateri kita hari ini yang telah menyampaikan pembelajaran berbasis kasih sayang. Ya, tidak panjang lebar mungkin karena waktu Zoom-nya tinggal sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Saya persilakan mungkin hanya untuk satu penanya saja dan nanti diwakilkan mungkin dari salah satu narasumber yang menjawabnya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta? Oh, silakan Ibu Arni. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terdengar suaranya? Ada. Terima kasih kepada para narasumber yang telah mendapatkan hasil diseminasinya. Bertanya, ada nggak kendala yang ditemukan atau yang dirasakan ketika menerapkan pembelajaran berbasis kasih sayang ini? Kendalanya apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Arni untuk pertanyaannya. Dipersilakan mau dari siapa yang menjawabnya? Mau Bu Inta, mau Bu Pipi atau Pak Lutfi? Salah satu aja, soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Tadi pertanyaannya, adakah kendala dalam pembelajaran berbasis kasih sayang ini? Dipersilahkan. Mau dari siapa?
Eh, saya Untuk mencoba Lutfi, menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya kendalanya itu adalah kita belum belum apa ya, belum merumuskannya. Sebenarnya kita udah biasa melakukan pembelajaran yang berbasis kasih sayang, tapi karena kita sebelumnya tidak pernah diungkap bahwa ada pembelajaran berbasis kasih sayang, maka ketika ada pembelajaran berbasis kasih sayang itu kita baru mengumpulkan, mengidentifikasi itulah. Jadi mungkin kendalanya bahwa kita perlu mengidentifikasi lebih lanjut hal-hal apa yang telah kita lakukan dan mencoba untuk menggabungkan dan menerapkannya ketika kita melaksanakan pembelajaran sehingga apa yang telah kita lakukan itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi menurut saya ke depannya itu pendidikan berbasis kasih sayang itu tidak perlu lagi di apa ya dirumuskan, tapi sesuatu yang udah mendarah daging di kita dan kita udah seperti biasa melakukan hal seperti itu. Menurut saya kendalanya itu tadi ya harus perlunya kita mengidentifikasi dulu mana yang kita pernah melakukan, kemudian kita kumpulkan dan kita laksanakan. Barangkali itu menurut siap-siap. saya ya. Nambahin Bu Mita sedikit Mau tantangannya yang pertama ini tantangan emosional guru karena kadang kita di rumah sedang ada masalah atau apa pas kebenaran di kelas anaknya bermasalah itu memang tantangan untuk mengendalikan emosi gurunya sendiri gitu. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua tadi beragam karakteristik siswa. Ada yang siswa sekali penerapan kasih sayang mempan kalau bermasalah, ada juga yang harus berkali-kali. Itu sih dari kondisi emosional siswa dan gurunya itu tantangan. Terima kasih itu saja. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas jawabannya. Bu Bipi mau menambahkan atau cukup? Cukup. Baik, karena mungkin kita dibatas oleh Zoom yang hanya bisa 40 menit, jadi mungkin dicukupkan dulu untuk diseminasi hari ini. Saya menyimpulkan sedikit dari yang setelah disampaikan tadi bahwa pembelajaran berbasis kasih sayang itu merupakan pembelajaran yang dimana kita membuat suasana pembelajaran itu seperti keluarga, suasananya nyaman, yang hangat, yang mana nantinya eh, peserta didik bisa termotivasi untuk pembelajaran yang menciptakan karakter yang positif bagi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran pada akhirnya dan juga hubungan yang positif antara siswa dan guru. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu peserta diseminasi rencana tindak lanjut implementasi pendidikan berbasis kasih sayang. Dicukupkan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. Sami-sami.